Selamat datang di Panti Asuhan Manarul Mabrur yang diasuh Bapak Rois Bawono Hadi. Alamat kami ada di Jalan Sirotol Mustaqim nomor 1, Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Karakter yang harus ditanamkan ke anak supaya anak-anak ini meskipun mereka itu membawa gen dari orang tuanya yang dengan catatan tadi itu supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Mungkin agama, Mbak. Agama itu alat, metode, sistem yang diturunkan oleh Sang Pencipta untuk menjadikan manusia benar-benar berkarakter manusia yang pasti memiliki rasa perih kemanusiaannya. Maka hanya dengan agama kemudian semua watak, semua karakter yang ada ini yang terbentuk oleh alam dan lingkungan akan disamakan menjadi karakter yang mulia, karakter seperti Rasulullah. Ya, hanya dengan itu. Maka di sini anak-anak kita wajibkan riyadhah, kita wajibkan tirakat, kita wajibkan melaksanakan metode-metode yang kami dapat dari guru-guru kami untuk membersihkan hati, menghilangkan sifat-sifat yang buruk, kemudian mengisi dengan sifat-sifat yang mulia. Kalau Bapak tadi menginginkan toleransi, sebenarnya kan kita ini memang berbeda-beda ya Pak, dengan segala latar belakangnya itu. Apakah yang diterima di sini itu hanya yang satu keyakinan atau boleh lain, ada yang lain? Iya, begini Mbak, di negeri ini sejak dulu sudah banyak keyakinan-keyakinan yang berkembang. 5 agama yang sudah disahkan oleh negara itu keyakinan yang boleh berkembang di sini, dan itu adalah saudara kita. Panti kita ini terbuka untuk semua, Mbak. Yang penting mereka adalah anak-anak Indonesia, kemudian butuh pertolongan, ya kita tolong. Kebutuhannya apa mereka itu? Ketika dia butuh diasuh, ya kita asuh. Ketika dia butuh sekolah, kita carikan sekolah. Ketika mereka itu butuh makan, ya kita urusi makannya. Kita tidak pernah pandang apapun keyakinannya dari manapun asalnya. Jadi siapapun dia, yang penting itu adalah orang Indonesia, yaitu keluarga kami. Kalau dia butuh bantuan, ya kita bantu. Mereka butuh pertolongan, kita tolong. Kami selalu mengajarkan kepada anak-anak 3 hal dalam prinsip hidup itu. Kalau menolong tanpa syarat, selama kita bisa menolong, tidak usah pakai syarat apa-apa. Tidak harus pakai sama keyakinannya, harus sama sukunya, tidak seperti itu. Selama kita bisa menolong. Kemudian kalau memberi tanpa mengingat, sudah, selama kita bisa dan mampu memberi apapun bentuk pemberiannya, ya sudah, tidak usah diingat-ingat. Wong itu memang kita hanya dijadikan sebagai objek, bukan subjek. Kita hanya diperlakukan baik saja oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita bukan pelaku sendiri karena kita tidak punya kemampuan untuk melakukan apapun. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, kalau menerima tanpa melupakan. 3 prinsip ini selalu kami sampaikan kepada anak-anak. Selama kita bisa menolong tanpa syarat, kita tolong saja. Kalau memberi, ya tidak usah diingat bahwa itu jasa kita. Kemudian kalau menerima kebaikan dari siapapun, jangan dilupakan sampai kapanpun. Jika nanti suatu ketika ternyata teman baik atau orang yang sudah baik itu berubah tidak baik, kita akan tetap baik saja karena dia dulu pernah baik. Dulu pernah baik. Jadi kita tidak akan pernah berubah menjadi buruk walaupun lingkungan kita tidak baik. Insya Allah seperti itu, Mbak. Harapan Bapak ke depannya anak-anak ini? Kami ingin generasi yang keluar dari panti kami, yayasan kami ini adalah orang-orang hebat yang menjadi solusi bagi kehidupan, yang menjadi solusi bagi negara ini, bukan menjadi masalah.
mereka orang-orang yang berpikir besar, mau berbuat besar dan bermanfaat bagi lingkungannya. Kalau anak-anak tidak ada yang nakal sih Mbak, dia hanya mengikuti insting yang akan mereka lakukan. Dia ingin kemudian dilakukan. Maka di sini fungsinya orang tua yang tahu agama itu. Maka orang tua harus belajar agama, bagaimana seharusnya membangun karakter dan menghadapi manusia. Ya, nasihat dan kasih sayang pastinya. Dan tidak lupa doa itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat sekali untuk merubah karakter manusia. Jadi kekuatannya hanya doa. Kalau Bapak mengajarkan tirakat, boleh dibagi Pak, tirakat seperti apa yang Bapak sendiri? Yang kami metode yang kami lakukan adalah zikir sholawat, karena sholawat itu membangun karakter. Mengamalkan Al-Fatihah sekian ribu selama 40 hari. Kemudian saya baca sholawat kecerdasan 40 hari. Saya mau baca sholawat laduni 40 hari. Kemudian ada yang mengamalkan sholawat-sholawat yang lain, karena sholawat itu kan banyak, ada sholawat keuangan, ada sholawat kecerdasan, dan mereka itu biasanya inisiatif sendiri dan keinginan sendiri karena melihat teman-temannya juga sedang melakukan aktivitas itu. Kalau ini Pak pribadi, kalau keuangan, Bapak mengalami kesulitan keuangan ya? Ya pasti Mbak, pasti. Karena kami sejak awal sudah memutuskan untuk tidak minta subsidi dari pemerintah dan tidak mencari donatur, ya pasti masalah keuangan tetap ada kendala. Tapi bagi kami bukan masalah yang serius kalau masalah keuangan, karena bisa ditunda kalau itu Mbak, bisa ditunda. Biaya pendidikan itu termasuk biaya yang paling berat, yang paling besar, tapi kan bisa nunggak Mbak, bisa sampai 3 bulan. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi. Kalau pendidikan di sekolah umum itu yang saya lihat kan orang tua, kehidupan biasa ya Pak, orang tua aja sering menyekolahkan anaknya 3, 2, 5, Bapak menyekolahkan sekian anak. Iya, yang masih aktif di sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA dan kuliah itu ada 16 anak Mbak. 16 anak dan semuanya alhamdulillah untuk bulan ini sudah teratasi, sudah terlunasi SPP-nya. Niki lari sekian pundi Pak? Niki dari Bandar janda hamil 5 bulan, janda 5 tahun hamil, tidak ada yang bertanggung jawab. Begitu lahir sehari langsung dibawa ke panti dan sekarang sudah 3 tahun Mbak. Digaruk nih ibunya? Sama sekali tidak ada, ibunya belum pernah menjenguk sejak awal, belum pernah komunikasi, tidak ada WA atau telepon ke kami. Ya sudah, kita rawat saja. Saya berharap nanti ketika dewasa ada ibunya yang mau menjenguk atau mengambil. Penanggungan ini yang lain ya Pak, itu kan ada yang menyediakan untuk diadopsi, tapi jalannya itu berliku-liku Pak. Dia itu apa ya, yang adopsi itu juga harus diperiksa. Iya betul. Nek mriki belum. Kalau yang mau meminta untuk mengadopsi banyak Mbak. Jadi adopter itu banyak sekali mereka yang belum punya keturunan, belum dianugerahi anak oleh Allah, kemudian ingin memiliki anak, kemudian datang ke kemari. Untuk sementara Mbak, sampai hari ini anak yang sudah masuk ke kami tidak bisa keluar, tidak boleh diadopsi oleh siapapun kecuali
oleh ibu yang melahirkan. Jadi hanya boleh diambil oleh ibu yang melahirkan saja. Kenapa? Karena saya menjaga image selama hampir 9 tahun ini sangat berat, Mbak. Ketika nanti ada satu saja balita atau bayi yang keluar dari tempat kami, pemikiran masyarakat, penilaian masyarakat terhadap kami sudah berbeda. Dikira nanti dengan keluarnya bayi saya mendapatkan imbalan. Oh, seperti jual beli. Iya, gitu ya, Pak, itu. ya? Kalau semakin banyak yang keluar masuk bayi itu nanti dikira saya jual beli anak. Makanya kami coba urusi sendiri. Ini hanya boleh diambil, dan saya sangat sayang sekali kepada mereka, Mbak. Karena sangat sayang sekali. Saya tidak sanggup, Mbak, jualan juga. Tapi karena niat kami itu adalah keluarga kami yang harus kami selamatkan, akhlaknya yang kami bentuk, karakternya. Makanya tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Kami sangat sayang sekali. Nek misalkan Pak, hariannya seperti sayur, itu berarti beli ya Pak ya? Alhamdulillah ada yang beli. Anak-anak itu di sini kan semuanya bisa ditanam, Mbak. Oh lah, iya. Nah, ya bisa menanam. Jadi ya beli, tapi tidak selalu. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita, masyarakat di lingkungan kami ini juga peduli, sangat peduli sekali. Jadi sering kalau ada hari Jumat itu ada namanya Jumat Berkah, kemudian sering datang. Kami sering tidak masak, Mbak, kalau Jumat, karena banyak orang-orang yang peduli di lingkungan kita mengantarkan sayur, mengantarkan lauk ke kita untuk makan sehari. Ini kalau misalkan pagi nih Pak, jam 9 sampai jam 9 itu untuk yang segini saya gendis ini nggak ada semacam paut atau apa itu? Iya, Mbak, ini sudah kita program. Kalau waktunya sekolah hanya usia TK, Mbak, yang kita sekolahkan. Tapi untuk anak-anak ini kita kekurangan tenaga memang. Makanya semuanya saya urusi sendiri sama istri. Saya harus berpikir bagaimana mereka bisa makan yang layak, kemudian bisa tidur tempat tidur yang layak, kemudian bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan harapan mereka, cita-cita mereka. Tapi tenaga yang untuk mengurusi anak-anak itu memang sangat terbatas. Kami tidak berani mengajak orang lain karena tidak bisa ngasih gaji, Mbak. Sebenarnya mereka harus mulai kecil-kecil begini harus sudah ada yang mengajari membaca, harus ada yang diajak bermain. Iya, diajak main. Secara tidak langsung belajar berhitung. Betul. Saya ingin membuat permainan seperti di sekolahan itu saja belum bisa, Mbak. Kami ingin punya ayunan, kami ingin punya pelorotan, kami ingin punya bola bumi untuk mereka bermain bersama. Sementara mereka bermain hanya dengan pasir, dengan tanah, dengan tanaman, dengan batu, karena memang tidak ada mainan. Ya paling kalau orang datang yang ke sini bawa boneka, ya sudah mainannya pasar-pasaran seperti kita masih kecil dulu. Enggak apa-apa sih Pak, yang penting fisiknya bergerak. Iya, Mbak. Jam 9, jam 10 berjemur ya guys. Wah, ini setiap hari itu panasan terus karena aktivitasnya kan di lapangan, di halaman itu yang luas seperti itu, Mbak. Mainan pasir. Ketika ada saudara-saudaranya membuat taman, mereka ikut aktif di sana. Kemudian mainan semen, ya itu udah bupak semua. Ini anak perempuan malah kakinya babras semua ini. Jatuh bangun bersama saudara-saudara yang lain.